Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa anzalal qur'ana wa bayyinatin minal huda wal furqan wa an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama kita hormati kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat, pelaksana tugas Bapak Haji Sabzal, sahabat saya beserta istri, kemudian rekan kerja kita dari Bank Syariah Indonesia, dari Bank Nagari, Bank Mandiri, sahabat kami, kemudian rekan kerja Pak Kasubag, Pak Suprinas, si Pakis, Pak Ali, PHU, Pak Sandro, Dimas, adik saya Pak Ronald, kemudian penyelenggara Pak Sriwan, Bapak Ibu Kepala Madrasah yang saya cintai, Bapak Kepala KUA yang saya sayangi, ASN, Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat yang sampai hari ini insyaallah hati saya, dan Ibu Dewi dan wanita yang juga hadir pada kesempatan ini. Sebagai umat beragama, tentunya kembali kita berserah diri dan bersyukur kepada Allah. Dalam kondisi apapun, Allah selalu memberikan curah rahmat dan karunia kepada kita. Bahwa pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bertatap muka. Mudah-mudahan pertemuan kita ini abadi, pertemuan kita ini bisa mengantarkan kita juga bertemu nanti di yaumul qiyamah di akhirat. Amin. Salawat beserta salam kiranya Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita kepada agama yang benar, agama yang lurus, agama dinul haq, yakni agama Islam. Dan kita yakin percaya bahwa kita adalah pengikut setia Rasulullah SAW. Bapak Ibu, hari ini sebenarnya hari yang paling berat bagi saya secara pribadi, karena memang inilah hari terakhir Bapak Ibu melihat saya sebagai rekan kerja, orang yang bicara di mimbar Kementerian Agama. Secara formalitas pada hari ini saya terakhir di mimbar ini, karena pada tanggal 8 Mei yang lalu saya dilantik oleh Menteri Agama sebagai Kepala Biro Keluarga Yayan Rinci. Alhamdulillah sudah 3 tahun 1 bulan 8 hari saya di Pasaman Barat bersama dengan Bapak Ibu semua. Mulai ketika itu COVID kita jalani bersama, tanpa terasa itu sudah 3 tahun 1 bulan 8 hari. Memang pindah tugas bagi peneliti itu biasa, karena mutasi, promosi itu adalah tunangan kita sebagai seorang peneliti. Secara karir mungkin saya dipromosikan dari eselon 3 menjadi eselon 3 eselon 2, karena memang eselon 2 itu tempatnya terlalu sedikit, tempatnya tidak terlalu banyak. Alhamdulillah Allah menakdirkan saya secara pribadi sebagai eselon 2 di Yayan Rinci. Dari kalian mungkin meningkat, akan tetapi suatu hal yang saya luar biasa sulit untuk melupakan adalah kebersamaan kita. Bapak Ibu sudah bagian daripada keluarga saya. Bank Mandiri, BSI sudah bahagia daripada kehidupan saya. Selama 3 tahun 1 bulan 8 hari kita bekerja, pahit, manis kita rasakan, sulit, lapang kita lalui. Ini yang bagi saya sulit. Kita sudah menjalankan kebersamaan itu selama 3 tahun. Kepala madrasah, Bapak Ibu, hati-hati saya, kepala KUA apalagi, kalau Bapak Ibu sudah bahagia daripada kehidupan. Artinya apa? Kita semua yang hadir telah mengisi bahagian yang terpenting di dalam hidup saya.
Pindah tugas itu biasa, Bapak Ibu, karena hadir memanggil, saya tidak bisa mengelak. Walaupun istri mungkin ya, itu saya pulang hanya sekali seminggu. Anak-anak barangkali yang ingin masih bimbingan orang tua yang saya titipkan. Ngajak pindah juga jadi suatu permasalahan, akan tetapi karena panggilan tugas, biarlah untuk sementara saya tinggalkan pondok pesantren saya tinggalkan istri saya tinggalkan juga anak-anak saya tinggalkan Bapak Ibu semua ya, barangkali 3 tahun 1 bulan 8 hari kita bersama. Tapi ini karena panggilan dinas. Yang namanya panggilan dinas setelah berbicara tentu tidak ada alasan kita untuk menolak. Karena apa? Karena saya sudah memilih diri ini sebagai seorang abdi negara. Saya telah memilih diri ini sebagai seorang ASN, pegawai negeri. Jadi kemanapun kita ditempatkan, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya meniti jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Sayang, Allah tidak memberitahu jalan hidup kita. Kalau Allah memberikan tahu jalan hidup kepada kita, 2 saja permasalahannya. Mungkin kita akan menjadi baik, atau bisa kita menjadi buruk. Inilah rahasia keagungan Allah. Saya mulai karir sebagai pegawai di Padang Pariaman. Setelah itu pindah ke Kota Pariaman sebagai kepala tauhid. Kemudian menjadi kasih di Kota Pariaman, kasih Rais dan Haji. Setelah itu kasih ke Namas PK Ponten. Setelah itu ke Bukit Tinggi sebagai seorang kepala kantor di Kementerian Agama Bukit Tinggi. Saya jalani itu 4 tahun 7 bulan. Pindah ke kampung, saya bangga dan bahagia ketemu dengan istri. Tiap hari kita bersama. Saya cuma 3 tahun 6 bulan. Setelah itu saya dipindahkan ke Pasaman Barat. Itu pun tak jadi penderitaan bagi saya karena saya sore masih bisa berangkat nyampe masjid di rumah. Kalau hari ini berangkat Pak Direktur jam 1, nyampe kita nanti jam 7 atau jam 8. Artinya kita harus menempuh perjalanan sekitar 7 atau 8 jam. Sekali lagi saya ingatkan, karena ini adalah panggilan tugas, saya paksa kita harus legowo dan kita harus mengikuti itu. Bapak Ibu berbahagia, selama saya bertugas belum banyak yang saya buat. Saya yakin dan percaya belum banyak perubahan di Pasaman Barat, belum banyak perubahan terhadap aparatur sipil negara Kementerian Agama Pasaman Barat. Saya belum bisa memberikan janji yang pasti kepada kita semua. Barangkali ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu, keinginan, kemauan, hasrat yang semua itu belum terkabulkan. Insya Allah dengan permodal ikhlas, permodal tabah, Allah pasti akan kabulkan. Akan tetapi modalnya satu, keikhlasan dan ketabahan. Kita mengharap sebuah pelangi muncul di langit. Kalau kita sabar dan tabah, insya Allah pelangi itu muncul. Tetapi sebelum pelangi muncul, terjadi hujan, kita gelisah karena hujan. Kemudian hujan dihantam panas, kita terus bisa pula menghadapi panas. Perlu kita ketahui, pelangi itu muncul dikarenakan proses hujan dan panas. Sabar dan tawakal, insya Allah pelangi akan muncul. Sabar dan tawakal, hasrat kita akan dikabulkan oleh Allah. Doa saya tertumpang pada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita bisa bertemu di Sumatera Barat lagi. Amin. Mudah-mudahan kita bertemu di dalam waktu dan kurun yang barangkali Allah yang tertentukan nasib kita ke depan. Harapan saya kepada kita semua, hadapi permasalahan ini dengan sabar dan tabah, hadapi hidup ini dengan tawakal. Insya Allah kita akan menjadi orang terpandang di sisi Allah. Apa sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan ini? Tidak ada. Kita kadang-kadang heboh memikirkan apa yang tidak ada, tetapi kita lupa mensyukuri apa yang telah ada. Sekali lagi saya sampaikan, kita usah kasut dengan apa yang belum kita dapati, belum atau apa yang dikatakan tadi tidak ada. Sementara kita lupa
mensyukuri apa yang telah ada. Ketika kita naik ke gunung, tak usah petikan laut. Ketika kita di pantai, tak usah pula petikan gunung. Susahnya kita ketika hujan petikan panas, ketika panas kita petikan hujan. Bacalah kebaikan orang, insya Allah kita akan menjadi baik pula di sisi Allah. Daun yang jatuh satu helai ke bumi tidak akan bisa menutupi seluruh permukaan bumi. Tetapi kalau satu helai daun jatuh ke mata kita, bumi ini akan gelap, hitamlah segala yang akan kita lihat, karena daun telah menutupi mata kita. Saya yakin dan percaya, baik yang saya lakukan, guru yang saya lakukan, insya Allah semua akan bisa dijaga Allah jadi pahala. Andai kata kebaikan saya yang bapak-bapak ibu sebut itu menjadi pahala bagi bapak-bapak semua. Andai kata kekurangan kejelekan saya yang bapak sebut, insya Allah itu jadi pahala juga bagi saya pribadi. Semua memperoleh pahala. Tinggal bagi kita yang ingin pahala mana pun kita kah, untuk orangkah itu terniat daripada kita masing-masing. Makanya mulailah kita sibuk dengan diri kita. Al-yukum wal ghibah innal ghibata asatu minaz zina. Takutlah kamu dengan ghibah. Dosa ghibah itu lebih besar daripada dosa berzina. Harapan kami Bapak Ibu berbahagia dengan sibuk dengan orang lain, sibuk dengan diri kita sendiri. Kalau madrasah saya yang hebat-hebat, Bapak Ibu yang hebat-hebat, tolong pikirkan inovasi di madrasah kita terus. Jangan kita bekerja karena pimpinan. Ya, Pak Ali inovasi terus di bidang pendidikan. PHU Pak Sorjo, insya Allah tidak akan ada perubahan sehingga perlu kita tahun depan insya Allah. Pak Suprinas, ayo teman-teman dari segi administrasi, jaga kekompakan, jaga keakraban. Pak Ronaldi, ini tim kompak. Menteri Agama itu berada di KUA, jaga murah KUA sebagai bukti di kecamatan. Pak Sriwan, tugas beliau di penyelenggara syariah semua itu diselenggarakan oleh beliau. Sebelumnya orang mati itu diselenggarakan oleh penyelenggara syariah. Awal syariah. Program kita yang belum tuntas, kalau kita akan terus. Ya, hubungan kita dengan Bank Persepsi, baik itu Bank BSI, Bank Mandiri, Bank Nagari, BSI, BRI, mari kita jadi kita tidak bisa menjadi Superman yang bisa mengerjakan semua apa yang kita inginkan. Kita hanya bisa menjadi seperti dengan tim yang kuat, insya Allah kita akan menjadi hebat. Terakhir, itu saya yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri, mohon maafkan jika ada kata, tindak, tanduk, langkah saya pribadi, Pak Direktur, bapak-bapak semua, istri saya, anak-anak saya, mungkin keluarga saya di Pariaman, mungkin kerabat dan hadirin Tuhan saya yang berada di sini. Kepada Allah saya minta tobat kepada kita semua. Saya minta ampun yang sebesar-besarnya, minta maaf yang sebesar-besarnya, dengan harapan tolong kirimkan doa sehingga saya bisa sukses di tempat yang baru. Dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali bersama dalam waktu yang tentu Allah yang menentukan. Lama ketupet boleh percuma sarapan di waktu pagi. Walaupun bapak-bapak mungkin jauh di mata, namun selalu dahsyat di hati. Pagi kabalai di hari Sabtu membalik kain jepeci. Jika apa-apa layak waktu, bermain-mainlah kekerinci. Demikian saja, perbanyak maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.